aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam kabar baik hari ini. Saya ingin menyampaikan satu kabar sukacita buat setiap kita dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-40. Ini pernah saya khotbahkan di ibadah raya pada saat itu. Nah, saudara, saya ingin kembali menegaskan beberapa hal buat kita. Yesus berbicara tentang roti hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup. Dalam cerita di dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu, kita ketahui bersama bahwa Yesus baru saja melakukan mujizat yang luar biasa. Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Kalau diperhitungkan, saudara, dikira-kira pasti yang ikut makan itu lebih dari 10.000 ya. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus melipat gandakannya sehingga mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa 12 bakul. Itulah luar biasanya Tuhan. Kalau kita berpikir apa yang sederhana itu tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa terlipat gandakan dalam kehidupan kita, mungkin kita lupa untuk menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Saudara, waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ya, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk memberikan mereka makan. Kita harus memberi mereka makan, kata Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian mereka berkata, kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Yesus meminta, berikanlah itu padaku. Kemudian Yesus mengangkatnya, mengucap syukur atasnya. Saudara, kita ketahui bersama bahwa pelipat gandaan yang luar biasa terjadi. Seringkali ada banyak hal yang kecil dalam kehidupan kita,
Waktu kita melihat ini kok kecil sekali ya, ini kok sedikit sekali ya, ini kok sepertinya tidak punya manfaat apa-apa dalam kehidupan kita. Saudara, kita lupa bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita, kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, Dialah yang berkuasa untuk melipat gandakannya. Kalau kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri, maka kita akan melakukan usaha yang sia-sia. Karena kita tidak mampu melakukan apa-apa dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita melihat mungkin apa yang kita punya saat ini tidak banyak, tidak lebih banyak dari yang orang lain punya. Saudara, mari serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia ahli dalam melipat gandakan segala sesuatu dalam hidup kita. Rencana Tuhan bagi saya dan saudara bukanlah berkekurangan. Rencana Tuhan bagi saya dan saudara adalah hidup dalam kelimpahan. Jangan berpikir tentang materi. Tuhan ingin kita memiliki kelimpahan, damai sejahtera. Ada banyak orang yang kelimpahan materi tapi tidak punya damai sejahtera. Tapi ada juga orang yang merasa mereka sudah cukup punya damai sejahtera, tapi sebenarnya damai sejahteranya tidak datang dari Tuhan, tapi datang dari apa yang mereka usahakan dengan kemampuan sendiri. Orang-orang seperti ini tidak akan bertahan lama dalam damai sejahteranya, karena semua yang kita punya dalam bumi ini satu waktu nanti akan lenyap, saudara. Tapi kalau kita tahu bahwa damai sejahtera kita ada di dalam Tuhan, Dialah yang melipat gandakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki sukacita yang penuh. Sukacita dalam segala keadaan. Kita tahu bahwa Tuhan itu menyediakan bagi kita. Saudara, mungkin kita melihat usaha kita tidak lebih besar dari punya orang lain. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan mungkin sepertinya lebih hebat dari kita kemampuan mereka. Tapi ada satu hal yang mereka nggak punya. Mereka nggak punya Tuhan yang mampu melipat gandakan apa yang kecil menjadi besar. Saudara, kalau kita meletakkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, saya percaya bahwa Dia sanggup untuk melipat gandakan apa yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin itu sukacita kita, mungkin itu pekerjaan kita, mungkin itu usaha kita, mungkin itu studi kita, mungkin itu apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita lihat kok sepertinya kecil ya. Jangan buru-buru kecewa, jangan buru-buru merasa kecil hati. Tapi mungkin itu diberikan kepada kita yang kecil itu supaya kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan dan kita melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Saudara, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Dia tidak punya rencana yang lain. Firman Tuhan berkata, "Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh dengan pengharapan." Selamat menikmati kebaikan Tuhan. God bless you all.